Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian, Allah, mari terlebih dahulu bersama-sama kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam ciptaannya, Maha membolak-balikkan hati kita semua, Maha melihat perbuatan kita, Maha mendengar segala ucapan kita, dan Maha mengetahui segala isi hati kita. Yang masih senantiasa memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan selalu beristighfar. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas kaidah yang berkenaan dengan prinsip balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kalau sebelumnya kaidah yang kita pelajari adalah balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, yang ringkasnya bahwa setiap manusia itu menyadari keburukan yang ia lakukan sendiri, menyadari keburukan yang ia lakukan sendiri, walaupun dengan berbagai macam cara ia mencari pembenaran-pembenaran, mencari alasan-alasan. Jadi prinsipnya manusia memiliki fitrah, memiliki hati nurani, hati kecil yang tidak akan pernah bisa dia bohongi, tidak akan pernah bisa dia tipu yang pada dirinya sendiri. Walaupun mungkin orang lain bisa dia tipu, bisa dia bohongi, tapi dirinya tidak akan pernah bisa dia tipu. Boleh jadi dia tidak mendengarkan suara-suara hati kecilnya, tapi dia tidak akan pernah bisa membungkam suara hati kecilnya itu. Maka ini prinsip yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada diri kita, berlaku pada diri kita. Ya. Maka ada sebuah jiwa yang berkesesuaian, dengan prinsip ini, yaitu namanya apa? An-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah adalah jiwa yang senantiasa mencela. Jadi kan ada tiga ya, jenis atau macam-macam jiwa kita. Ini bukan satu orang punya tiga jiwa, maksudnya beda-beda, enggak. Tapi satu orang ya, memang memiliki beberapa keadaan ya, dan masing-masing keadaan itu adalah pertama keadaan yang dialami oleh an-nafsul ammaratu bisu', jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ammarah itu dari kata amara ya'muru, memerintahkan. Al-ammarah bisu' yang banyak memerintahkan kepada keburukan, dan diserap dalam bahasa Indonesia jadi apa? Amarah. Jadi amarah itu yang marah ya. Arti asalnya adalah amarah itu banyak memerintahkan ya kepada keburukan, karena memang amarah itu, ya marah itu senantiasa yang menggiring orang kepada hal-hal yang buruk. Kemudian nafs atau jiwa yang kedua adalah an-nafsul mutmainnah.
jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jiwa yang tenang. Kalau tadi jiwa yang penuh dengan apa? Pikiran buruk, perasaan buruk, keinginan-keinginan buruk. Ya, sedangkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ini senantiasa pikirannya baik, perasaannya baik, keinginan-keinginannya juga baik sehingga dia tentram. Ya, dia tentram. Maka an-nafsul ammarah ini tidak lain tidak bukan adalah lawan dari an-nafsul mutmainnah. Ya, an-nafsul mutmainnah berarti dia disebut juga ya dengan apa? An-nafsu al-ammaratu bil husni, gitu. Senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan an-nafsul ammarah bisu' ini berarti apa? An-nafsu al-qaliqah, mungkin begitu ya. Jiwa yang tidak tenang, tidak tentram. Ya. Nah, kemudian di antara dua kutub ini maka ada yang di tengah-tengah. Ada yang di tengah-tengah, yaitu an-nafsul lawwam, jiwa yang senantiasa mencela. Mencela di sini maksudnya apa? Ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, dia tahu itu buruk, maka ada koreksi diri. Ya, kalau apa istilahnya itu, ya pokoknya istilahnya koreksi diri sendiri. Ya. Kamu telah melakukan perbuatan buruk ini, nggak pantas, kamu salah. Nah, gitu. Itu kalau melakukan sesuatu. Begitu juga kalau meninggalkan sesuatu yang baik, pasti ada rasa tidak nyaman. Ada yang menyalahkan, kenapa kamu gak melakukan ini, kenapa kamu ketinggalan ini, kenapa kamu melalaikan ini. Nah, jadi tanpa ada orang lain yang mencela, ya diri kita sendiri sebenarnya sudah ada mekanisme perbaikan ya. Mungkin saya sebut seperti itu. Mekanisme perbaikan yang membawa kita yang tadinya melenceng ini diarahkan untuk apa? Kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, mekanisme itu ada dalam an-nafsul lawwamah. Nah, jemaah sekalian Allah, an-nafsul lawwamah tadi dia berkenaan dengan prinsip yang kita bahas kemarin, prinsip atau kaidah yang keempat. Nah, sekarang jemaah sekalian Allah, kaidah yang kelima dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Dan sungguh telah merugi orang yang berkata dusta. Iftara itu artinya mengada-adakan suatu pendapat yang tidak benar. Ya, iftara yaftari. Ya, mengada-adakan suatu pendapat yang pandangan yang tidak benar. Jadi kan jemaah sekalian Allah, kalau suatu pandangan, ya, pandangan, pikiran, pendapat, maka harus didasarkan oleh bukti, didasarkan oleh dalil yang valid, yang benar, yang sahih. Itu kalau berkaitan dengan pandangan, ya, pandangan, pikiran, pendapat. Kalau tidak didasari dengan bukti, maka orang yang mengucapkannya, menyampaikannya, melontarkannya, maka sungguh dia telah iftara. Dia telah membuat suatu pandangan yang tidak berdasarkan bukti, mengada-ada. Nah, ayat ini jemaah sekalian Allah, konteksnya adalah ini merupakan ucapan Nabi Musa alaihissalam pada saat berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Ya, di dalam surah Thaha ayat 56 sampai 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala maw'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyarun nasu duha." Nabi Musa berkata, ya, bahwa waktu janjian kita akan ditantang sama Fir'aun untuk apa? Melawan tukang sihir Fir'aun. Maka Nabi Musa menetapkan, ya, bahwasanya waktu janjian kita, waktu duel, ya, tanding kita itu nanti apa? Yaumuz Zina. Jadi pada hari raya orang-orang Mesir pada saat itu. Ya. Wa ayyuhsyarun nasu duha. Maka nanti semua manusia juga silakan dikumpulkan pada waktu Tuhan. Maka kemudian fatawalla Fir'aun fa jama'a kaidahu thumma ata. Lalu
Fir'aun pun berbalik, menyiapkan semua kekuatan yang dia miliki, tukang-tukang sihir yang dia tahu ya, hebat-hebat, itu semuanya dikumpulkan. Ya, kemudian Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya pun datang. Ya. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kalian, janganlah kalian mengada-adakan suatu pendapat, pandangan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. La taftaru 'ala Allahi kadziban. Janganlah kalian mengada-adakan suatu pandangan, keyakinan dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab. Sebab kalian nanti akan dibinasakan oleh Allah dengan azabnya. Nah, jemaah sekalian Allah, tentunya orang-orang tukang sihir, ya, mereka ini memiliki apa namanya? Saya tidak bilang keserupaan ya, tapi dalam hal berkaitan dengan orang awam memandang mereka, kan orang tukang-tukang sihir kan mereka berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, kan begitu, dengan makhluk-makhluk gaib. Sedangkan para nabi kan juga mereka ini berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, bedanya kalau tukang sihir ini berinteraksi dengan jin, dengan iblis, dengan syaitan, sedangkan para nabi berinteraksi dengan para malaikat. Ya, seperti itu. Maka kondisi orang tukang sihir, ya, dukun ini secara zahir, ya, secara zahir ini apa? Ada kemiripan dengan apa? Dengan para nabi secara zahir. Seperti itu. Walaupun jelas orang-orang yang berilmu bisa membedakan, sangat jelas beda antara apa namanya para nabi dan tukang sihir. Ya, dari ucapannya, dari penampilannya, dari perbuatannya jelas. Ya. Hanya saja jemaah sekalian semua berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Ya, berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Ya, ini ada hal yang mirip. Yang mirip apa? Ya, kalau orang-orang tukang sihir, karena mereka berinteraksi dengan jin, dengan syaitan, maka apa? Di antara mereka ada yang memang apa namanya mengucapkan ramalan-ramalan, kan begitu. Mereka dalam sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka punya apa namanya, punya informasi yang bisa mendapatkan informasi dari jin-jin yang mencuri berita dari langit, kemudian disampaikan ya oleh jin ini kepada para manusia yang bekerja sama dengan mereka, para dukun. Ya, walaupun informasi yang mereka dapatnya sudah ditambah-tambah, ya, macam-macam. Dan dukun-dukun inilah yang mendapatkan informasi dari jin-jin itu, ya, dari syaitan-syaitan itu. Ya, dan jadi mungkin satu benar, tapi 99-nya dusta. Kebanyakannya seperti itu. Maka jemaah sekalian Allah, Nabi Musa berkata kepada para tukang sihir, jangan kalian apa? Mengadakan kedustaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya secara fitrah ya, manusia mengakui dan bisa menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Dan apa yang mereka lakukan ini, jemaah sekalian Allah, ya, apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Karena jelas syaitan akan, kalau tukang sihir, ya, pasti akan menyuruh pada hal-hal yang buruk, ya, pada hal-hal yang apa namanya bertentangan dengan fitrah, sehingga mereka pasti mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kebatilan. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, jangan kalian mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, sebab Dia akan membinasakan kalian dengan azabnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa pada khaba man iftara, dan sungguh telah merugi orang yang mengadakan kedustaan ini. Ya, ini jamaah sekalian rahimahullah, disebutkan oleh Nabi Musa prinsip bahwa orang-orang yang mengadakan kedustaan itu akan mendapat atau menderita kerugian. Nah, ini menjadi apa? Kaidah ya, bahwasanya setiap apa namanya seseorang melakukan kedustaan ya, ataupun hal-hal buruk lainnya, maka dia akan mendapatkan
pelakunya beda. Kalau dalam ayat ini waqad khaba man iftara. Man iftara itu orang yang mengadakan kedustaan. Dalam ayat lain apa? Waqad khaba man dassaha. Ya. Dan telah merugi, sungguh telah merugi orang yang apa? Mengotori jiwanya. Ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada satu lagi waqad khaba man hamala zulma. Dan sungguh telah merugi orang yang memikul kezaliman pada hari kiamat nanti. Ya, karena kezaliman itu akan menyebabkannya mendapatkan kegelapan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya prinsip atau kaidah ini, kaidah kelima ini adalah kaidah tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Maka berkenaan dengan balasan jemaah sekalian Allah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama, ya, Dia yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita semua. Yang pertama ini, Dia yang menciptakan dan memberi kita rezeki. Jadi nanti kalau misalkan kita baca ayat Al-Quran tentang ayat Allah di alam semesta, yang di langit, kemudian juga di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan segala macam, kemudian pakaian, kejadian penciptaan kita, kemudian waktu siang malam, itu semua adalah berkaitan dengan yang pertama ini. Allah menciptakan kita, kemudian memberi kita rezeki supaya kita bisa berkelanjutan hidup. Ya, seperti itu. Namun rezeki Allah Subhanahu wa taala, pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkaitan dengan apa? Dengan fisik, ya, dan mental kita. Mental dalam hal ini apa? Akal pikiran, ya, kemudian perasaan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kedua memberikan ilmu berupa wahyu. Ilmu berupa wahyu ini yang kedua. Dan di dalam wahyu ini ada juga motivasi-motivasi. Kalau ilmu kan didasarkan dengan bukti, ya kan? Ilmu itu didasarkan dengan bukti. Dan orang kan nggak cuma punya pikiran, tapi juga punya perasaan. Maka di dalam Al-Quran tidak hanya dalil-dalil, tapi juga ada dalil-dalil yang menunjukkan apa yang harus kita yakini, tapi juga ada hal-hal yang bisa mendorong kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi di dalam Al-Quran ada apa? Ada ancaman supaya kita tidak melakukan apa? Melakukan apa yang Allah larang. Ada lawan ancaman janji, ya, ada janji. Begitu juga ada celaan Allah Subhanahu wa taala, ada pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam Al-Quran ini ada, bahasa saya itu persuasi. Persuasi Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Jadi kan di dalam Al-Quran itu ada Rasulullah SAW sebagai basyirah wa nadhirah, pemberi kabar gembira dan memberi atau menyampaikan ancaman. Maka setelah Allah, dan ini menyangkut ayat-ayat Al-Quran semuanya yang berkaitan dengan apa yang harus kita yakini dan apa yang harus kita lakukan. Ya, yang kita lakukan berarti kan apa? Berkenaan dengan perintah dan larangan. Kemudian, ya, yang ketiga jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan wahyunya, ya, yang di dalam wahyu itu ada bukti-bukti, ada motivasi-motivasi, ada persuasi-persuasi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah taufik, hidayah beramal, hidayah menerima kebenaran itu kepada orang-orang yang Ia pilih, orang-orang tertentu yang Ia pilih. Sedangkan orang-orang lain yang tidak Ia pilih, Ia biarkan mereka dalam kesesatannya, dalam kejahilannya, dalam kezalimannya. Ini yang ketiga, Mas. Jadi sudah sudah pada tingkatan atau fase taufik, ya, hidayah taufik, bukan lagi hidayah irsyad, tapi hidayah taufik, ya, hidayah untuk beramal, menerima kebenaran, kemudian tunduk pada kebenaran tersebut. Kemudian
cerita kisah orang-orang yang baik, ya seperti apa amalan mereka, ya kemudian perjalanan hidup mereka. Begitu juga orang-orang yang buruk, seperti apa perjalanan hidup mereka, ya buruknya seperti apa. Ini merupakan apa? Yang orang-orang yang baik ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada mereka, sedangkan orang-orang yang buruk menunjukkan bahwa Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, Allah biarkan mereka, Allah tidak tolong mereka. Kemudian yang keempat, keterangan tentang apa? Pembalasan. Ya, keterangan tentang pembalasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Setiap hamba akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya. Dan ini jamaah sekalian, kaidah ini ya. Pertama, dia bisa menjadi kita pandang sebagai sebuah ancaman. Ya kan, bahwa ketika kita mengatakan yang curang nanti ya akan saya beri hukuman, misalnya begitu. Ini kan ancaman. Ya, ini kan ancaman. Bisa kita pahami sebagai sebuah ancaman yang mendorong kita untuk menjauh dari larangan-larangan Allah. Di sini adalah larangan untuk mengadakan kedustaan atau melakukan perbuatan zalim, ya, atau mengotori jiwa kita dengan perbuatan dosa dan maksiat. Namun, ya dibalik itu juga kalau ancaman kan belum terjadi, ya, ancaman kan belum terjadi, dan realisasi dari ancaman itulah, ya, yang kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran juga, yang tentang apa? Kaum-kaum yang menghancurkan, kemudian juga orang-orang yang Allah celakakan. Dan yang paling besar adalah keadaan orang-orang kafir ketika pada hari kiamat, di mana mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, jadi prinsip yang kelima ini adalah berkenaan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Di sini penulis kitab ini beliau membuat atau menerangkan kaidah ini dengan beberapa contoh. Yang pertama beliau sebutkan yang contoh orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah? Ya. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya. Atau dia mengatakan aku mendapatkan wahyu, yang diturunkan kepadaku wahyu, padahal tidak ada wahyu yang turun kepadanya. Ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan begitu juga orang yang mengatakan apa? Aku akan bisa membuat seperti apa yang Allah turunkan. Nah, ini berarti orang-orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya berkaitan dengan hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, adalah orang-orang yang di sini beliau sebutkan, ya, orang-orang yang mengharapkan, ya, sesuatu yang sebenarnya tidak Allah haramkan, atau menghalalkan sesuatu yang sebenarnya Allah haramkan. Artinya dia sudah membuat agama sendiri, ya. Dan ya, beberapa kasus ya dalam beberapa masa terakhir ini kita dapati beberapa orang yang lebih tepatnya dibawa ke psikiater daripada ke polisi atau ke misalnya melakukan penistaan agama. Sebagian orang memberi syarat bahwa orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat ini dibawa ke psikiater karena boleh jadi ada gangguan kejiwaan yang mereka derita. Ya boleh kerjasama antara polisi sama ini ya. Tapi ya begitulah ya, orang-orang yang sangat berani, lancang sekali, ya, membuat-buat pandangan, ya, ajaran yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama halnya ya dengan yang pertama ini adalah orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tadi tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ini adalah berkaitan dengan membuat kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat hadis-hadis palsu, ya, atau riwayat-riwayat yang biasanya
ini juga memberikan contoh-contoh yang beliau dapati ya, dalam kehidupan beliau langsung ya. Kalau yang ada contoh dari riwayat di masa Khalifah Abbasiyah dahulu, cuma saya kurang memahami dengan baik ini ya. Yang kedua, beliau menceritakan bahwa ada seorang di sini seorang wanita ya. Beliau mengatakan bahwa ketika wanita tersebut mengalami perceraian yang kedua ya, yang kedua, ba'da talaqi atsani qarartu zawaja bi ahli aqaribi ya. Beliau berusaha untuk bisa menikah dengan salah seorang kerabatnya yang dia lihat hidup tenang, damai, tentram ya, dengan istrinya dan kelima anaknya ya. Kemudian dia berencana bagaimana caranya supaya ya, suami istri ini berpisah, bercerai. Akhirnya dia mengatakan apa? Haitsu ittafaqtu ma'a ibni khalati alladhi kana yuhibbu zawjata hadzal rajul ya, ittafaqna ala ittihamiha bi khiyanati zawjiha. Jadi wanita ini kerjasama dengan apa? Dengan sepupunya yang laki-laki. Karena yang sepupunya ini juga apa? Jatuh hati kepada istri salah satu kerabatnya. Jadi inilah yang dimaksudkan hal yang kalau setan sudah menguasai seorang, ya maka tidak ada bedanya dengan hewan. Sepakat nih untuk memporak-porandakan keluarga yang damai tentram. Akhirnya dibuatlah isu segala macam. Ya, akhirnya mereka cerai. Tapi kemudian apa? Yang istrinya nikah lagi dengan dia lain, bukan sama sepupu warga ini. Ya, kemudian yang laki-laki juga apa? Nikah dengan wanita lain, tidak dengan wanita tadi. Maka kemudian ya, akibatnya apa? Di sini dikatakan bahwasanya dia mengalami haitsu usibtu bisarqani dam. Ya, kata perempuan tadi bercerita, saya terkena kanker darah. Ya, kemudian sepupu saya faqad mata harqan ya bisa lebih intimas kahubah. Jadi dia mati terbakar setrum. Ya, setrum di flatnya. Ini jamaah sekalian. Jadi menunjukkan bahwa perbuatan zalim, perbuatan buruk cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Kemudian ada cerita lagi. Ya, di sini beliau sampaikan seorang mahasiswa ya. Bukan mahasiswa. Thaliban fil marhalah tsanawiyah, anak SMA. Ketika dia sedang kekal ya, sudah konflik dengan salah satu temannya yang memang berprestasi. Akhirnya dia mengatakan koror itu bukan kalau mustaqbal. Jadi saya berkeinginan untuk menghancurkan masa depannya. Jadi dia bawa kokain yang obat-obatan terlarang seperti itu, kemudian dimasukkan ke tas temannya ini. Kemudian dia bilang ke salah satu temannya lain supaya melapor polisi bahwa ini bawa obat-obatan. Nah, ketika ternyata dia tertangkap di penjara, kemudian anak SMA yang berprestasi tadi ditinggalkan oleh keluarganya, ya dianggap sudah mencoreng nama baik keluarga. Nah, si anak muda yang bikin makar tadi, yang namanya Hamad, di sini disebutkan namanya Hamad. Dia mengatakan apa? Mundu dzalika al-yawm wa ana u'ani natijatal dzulmi alladhi sana'tuhu bi yadi. Sejak hari itu saya melakukan kezaliman itu, maka saya menderita atau mengalami akibat buruk dari kezaliman yang sudah saya perbuat. Ya. Kemudian dia ceritakan apa? Bahwasanya dia mengalami kecelakaan, ya, mobil sampai-sampai tangannya yang kanan itu patah. Ya, tangannya patah dan harus diamputasi. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu dia berusaha menemui temannya yang sudah dia zalimi ini untuk minta maaf, tapi ternyata ya temannya itu tidak mau memberikan maaf.
misalnya ya, dia mengatakan wa akhbarani bi annahu yad'u alayya kulla layl. Ya, temannya ini mendoakan keburukan ya untukku setiap malam. Ya. Akhirnya ya tadi dia kehilangan tangan, kemudian sampai-sampai sekarang dia katakan faha aja bil idhafati ila yadil mafqudah asbahtu muq'adan ala kursi mutaharrik. Jadi setelah tangan kanannya diamputasi, maka sekarang saya harus duduk di kursi roda. Ya seperti ini. Akibat perbuatan zalim yang dia lakukan. Maka jemaah sekalian Allah, ini tentunya kisah seperti ini mungkin bisa kita lihat ya, entah dari pengalaman pribadi kita sendiri atau pengalaman di sekitar kita yang kita lihat ya. Dan itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur ya. Dia senantiasa mengawasi gerak-gerik kita ya. Dan ya saya mau cerita pengalaman buruk saya sebenarnya, tapi yang jelas jemaah sekalian Allah, ada kejadian kecil waktu itu masih, ini bukan dalam bangga atau enggak ya, tapi kejadian kecil yang sampai sekarang masih saya ingat. Dulu waktu masih selesai pondok ya awal. Jadi naik bis karena padat, saya waktu itu ke Malang, padat, berdiri saya dan saking padatnya keneknya itu apa? Sampai kayak nggak minta uang karcis tiket ke saya. Jadi saya juga berdiri, dan saya juga waktu itu ya kata Allah, ya memang ada pikiran udahlah nggak usah bayar, nggak usah bayar. Tapi apa yang terjadi? Ya keneknya ini saya lihat sudah kayaknya udah bayar masih kayak ragu-ragu. Tapi karena saya nggak bayar, dia lihat mungkin sudah bayar, mungkin jadi lewatin aja begitu. Nah, ketika sampai akhirnya sudah mulai berkurang, saya dapat tempat duduk. Ya. Ternyata jemaah sekalian Allah, entah bagaimana, waktu itu saya mengeluarkan uang atau apa, mungkin ada yang jatuh uangnya ya. Ketika saya turun, yang jelas turun di terminal, sudah pergi mana? Saya sadari bahwa ada yang kurang uang saya itu. Ada yang kurang uang saya. Saya langsung lihat aja ini mungkin jatuh di bis gitu. Tapi yang jelas ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Ya. Saya nggak bayar karcis, tapi entah bagaimana uang saya hilang. Ya itu. Dan hal-hal kecil seperti ini kita perlu sensitif ya, perlu sensitif artinya apa? Kita mengaitkan segala keburukan yang kita alami dengan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Jadi keburukan yang kita alami kan berkenaan dengan yang tidak bisa kita kendalikan ya. Kita hubungkan dengan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan ya di masa-masa sebelum kita mengalami hal itu. Ya supaya kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita, ya senantiasa akan memberikan balasan sekecil apapun. Dan ini juga berlaku selain untuk keburukan juga untuk kebaikan. Ya, saya untuk selain untuk keburukan juga untuk kebaikan. Jadi kan jemaah sekalian Allah, mungkin apa yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum jelas atau ada mau share pengalaman? Gimana? Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk yang poin nomor 3 tadi Ustaz, hidayah irsyad dan hidayah taufik kan? Itu dalam contoh nyatanya itu apakah seperti hidayah yang, kalau hidayah irsyad itu yang diberikan info saja tentang kebenarannya, dan hidayah taufik itu hidayah yang sudah dalam bentuk bantuan atau dorongan dalam tidak melanjutkan di amal perbuatan itu Ustaz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jika iya, lantas akan lebih bersama Ustaz antara seorang yang tahu kebenaran tapi belum mampu mengamalkan dengan orang yang sudah sampai kabar kebenaran tersebut, namun menolak kebenaran yang datang padanya hingga akhirnya ia tetap menjalankan kesalahan tersebut Ustaz. Jadi
berbicara tentang haramnya musik, kayak belum bisa masuk, tapi masih tetap berusaha menerima kalau itu memang hadis sahih ya, berarti memang harus kita tegakkan gitu. Tapi ada rasa kadang tuh mungkin foto ya Ustaz, jadi pengen mendengarkan lagi, pengen nostalgia gitu Ustaz. Jadi bagaimana? Apakah yang lebih berdosa itu yang benar-benar menolak, ataukah yang sebenarnya sudah tahu itu kebenaran tapi masih tetap menjalankan kebenaran tersebut, seperti kalau istilahnya fasik. Nah, demikian. Sesuai. Jadi yang pertama berkenaan dengan hidayah irsyad dan hidayah taufik. Betul. Jadi hidayah irsyad itu adalah, irsyad itu artinya arahan. Arahan ini bisa berupa pemberian informasi, ya informasi yang pengetahuan, pandangan, keyakinan yang didasarkan dengan bukti-bukti. Bisa juga arahan untuk melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu, ya didasari dengan didasarkan pada manfaat, ya suatu amalan atau mudarat suatu perbuatan, sehingga orang apa menjadi ingin mengerjakannya kalau karena itu bermanfaat, dan ingin meninggalkannya karena itu bermudarat. Itu sebatas apa? Arahan saja, arahan saja. Sementara orang yang sudah menerima, berarti dia betul-betul sudah timbul rasa cinta kepada apa? Kepada informasi yang dia dapatkan ini. Dia tahu ini benar, sehingga apa? Betul-betul pengen melakukan, pengen mengamalkan. Dia juga akhirnya muncul rasa benci di dalam hatinya terhadap suatu perbuatan buruk, sehingga dia meninggalkan. Jadi sudah levelnya itu bukan cuma sekedar pengetahuan, ya pemahaman, tapi sudah ada kesukaan terhadap yang baik, ya, dan kebencian kepada yang buruk. Nah, yang di apa jadi hidayah taufik itu tuh di situ. Hidayah taufik itu sudah berkaitan dengan hati, perasaan. Dan lebih jauh lagi itu kalau sudah mengamalkan, ya. Jadi mulanya kan dari rasa cinta sama rasa benci kan, cinta kepada kebaikan, benci kepada keburukan. Nah, sekarang kalau misalkan ada kasus kan berarti betul ya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang dia sudah paham, ya bahwa ini haram misalkan, tapi apa? Dia masih melakukan hal-hal yang memang dia diharapkan. Maka jemaah sekalian Allah, mana yang lebih baik antara orang ini dengan orang yang dia sudah tahu bahwa ini dalilnya sahih, ya, tapi dia menentang, gitu ya. Tapi dia menentang, mengatakan ini masih ada lagi kok riwayat ulama yang membolehkan, begitu mungkin ya di tambah lagi. Nah, jemaah sekalian Allah, ini agak sulit nih. Yang jelas, ya, ketika ada orang yang mengetahui suatu ilmu tapi dia tidak amalkan, maka ini jemaah sekalian Allah menjadi ada ancaman besar sekali, ya, ancaman besar sekali terhadap hal ini. Seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan orang-orang Yahudi yang mereka itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan, seperti apa? Apa saja imani yang itu asfal, ya, seperti apa keledai yang membawa apa kumpulan kitab-kitab di punggungnya. Jadi dia bawa kemana-mana itu buku-buku yang berisi, tapi nggak bermanfaat buat dia. Gitu. Jadi cuma sebatas apa kognitif aja, pengetahuan aja. Maka ini jawaban kedua ini tentu yang buruk, dan kalau dibandingkan dengan orang yang menentang, ya padahal dia tahu itu mungkin sudah hadis sahih. Ya, kalau dalam hal kognitif jelas yang kedua ini jelas lebih buruk. Karena apa? Dari segi kognitif aja pemahaman dia sudah menolak, kan begitu ya? Pemahaman dia sudah menolak. Dari segi kognitif itu buruk, ya. Sementara yang di sini keburukannya pada apa? Tingkat pengamalan, kan begitu. Ya. Maka dua-duanya ini di dalam surat Al-Fatihah kita minta perlindungan kepada Allah dari dua hal ini. Gitu. Jadi nggak bisa mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, ya. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim, kan begitu kan? Selain jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang berilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, juga bukan orang-orang yang sesat. Ya, orang sesat apa? Beramal tanpa ilmu. Jadi mereka memperturutkan sesuatu apa yang tidak berdasarkan ilmu. Jadi ini yang kedua itu mungkin dhalin termasuk, ya.
lebih buruk. Ya, jangan banding-bandingin cara yang lebih baik. Ya, semoga Allah Subhanahu